Salam cerdas, sahabat cerdas, masih bersama kami, BPSDM Kumham TV. Sahabat cerdas, kami informasikan, hari ini, Senin, 16 Desember tahun 2024, Pusat Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi bagi jabatan fungsional analis hukum, jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, dan pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Kegiatan penilaian kompetensi diikuti sebanyak 261 orang peserta, terdiri dari calon jabatan fungsional ahli madya sebanyak 19 peserta, calon jabatan fungsional ahli muda sebanyak 29 peserta, jabatan fungsional ahli pertama sebanyak 2 peserta, dan pegawai BPSDM Hukum sebanyak 211 peserta. Peserta selain berasal dari Kementerian Hukum, juga berasal dari kementerian, atau lembaga, atau pemerintah daerah. Sahabat cerdas, kegiatan penilaian kompetensi bagi jabatan fungsional analis hukum, jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, dan pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, dibuka oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Ibu Eva Gantini. Dalam sambutannya beliau menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam belum, Pak. Malam indah bertabur bintang. Sangat romantis di bawah sinar rembulan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang dimuliakan. Boleh kasih tepuk tangan. Ini susah payah ini bikin pantun ya. Di Jatim ada Gunung Semeru, di Jateng ada Gunung Merbabu. Siapakah yang memakai jas biru? Itulah para profesional yang menilai Bapak dan Ibu. Boleh berdiri dulu dong, kita beri aplaus untuk para asesor kita. Pasti teman-teman bertanya ya, silahkan untuk duduk kembali. Kompetensi ini ada beberapa jenis kompetensi, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Ya, jadi dari 9 item ini termasuk dalam kompetensi manajerial. Ini yang sangat-sangat mendalam untuk di-assess kepada teman-teman semua. Termasuk kalau kita bicara mengelola perubahan, kita sadar dan tahu betul bahwa baru saja kita mengalami perubahan dinamika kementerian kita yang terbagi 4. Kalau kita sudah pandai mengelola perubahan, kita tidak perlu panik ya, kita tidak perlu merasa cemas ya. Ketika kita punya kompetensi, ketika kita percaya diri, punya kemampuan, di mana saja tugas-tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dan kita percaya para pemimpin kita tidak akan pernah membuat rugi kita. Itu jaminan dari Bapak Menteri Hukum ya. Selanjutnya kompetensi sosial kultural. Bahwa di dalam kompetensi sosial kultural ini ada nilai-nilai yaitu perekat bangsa, kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Ya, ini sangat penting sekali, kita punya misi sebagai ASN untuk menjaga keutuhan bangsa dan Indonesia. Jadi jangan sampai ketika kita punya mandat ini ya kepada masyarakat, kita sendiri di dalam tugas sehari-hari terpecah belah. Masih ada pendatang, masih ada istilahnya orang lama, masih ada istilah orang baru. Ya, ini kita sebagai agen-agen yang harus mampu merubah itu. Kita semua adalah ASN Indonesia yang mempunyai tujuan untuk memajukan Indonesia, titik gitu ya. Kemudian selanjutnya
Kompetensi ini lantas dijabarkan dalam sebuah ukuran, yaitu level 1 sampai dengan 5. Untuk mengukur kompetensi seseorang sesuai dengan tingkatan jabatannya, tim media pratama, administrator, pengawas, hingga pelaksana. Sementara itu, Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional juga menjelaskan bahwa salah satu persyaratan kenaikan jenjang jabatan fungsional perlu mengikuti lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, di mana penetapan jenjang jabatan didasarkan kepada kompleksitas lingkup pekerjaan yang terkait dengan kompetensi. Semakin tinggi jenjang jabatan fungsional, maka tuntutan atau tingkat level kompetensi juga semakin tinggi, mengingat ruang lingkup pekerjaan yang semakin kompleks. Untuk jabatan fungsional keahlian, kompetensi lebih didominasi aspek kognitif, sementara JF keterampilan lebih didominasi aspek psikomotor. Penetapan jenjang dan level kompetensi tentu mengacu pada metode RCL (Require Competency Level) sebagaimana diatur dalam Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Hadirin yang kami hormati, penilaian kompetensi bagi JM analis hukum menggunakan metode Assessment Center merupakan metode yang memiliki akurasi tinggi dengan alat ukur serta simulasi dalam suatu rangkaian objektivitas yang dapat diandalkan, sehingga memenuhi kaidah-kaidah penilaian kompetensi sesuai dengan PKBN BKN nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi. Sedangkan untuk penilaian kompetensi pegawai BPSDM menggunakan metode penilaian lainnya, di mana hasil dari penilaian kompetensi keduanya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola kepegawaian untuk menggunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir bagi peserta. Jadi izin teman-teman BPSDM, saya mendengar kabar bahwa terakhir itu diselenggarakan 4 tahun yang lalu ya kalau tidak salah. Jadi jangan pernah pesimis ya dengan apapun yang kita upayakan. Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa mengembangkan teman-teman semua ya. Yang penting kita ikhtiar dulu, hasilnya nanti kita lihat karena banyak berbagai faktor untuk menentukan hasil. Selanjutnya kita percaya di kelak kemudian hari ini adalah untuk menentukan atau memberikan kontribusi positif bagi kemajuan unit kerja, di mana Bapak Ibu merupakan sumber daya penggerak utama yang nantinya diharapkan sebagai problem solver bagi organisasi dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Pahami peran dan fungsi Bapak Ibu di mana masing-masing kita adalah important part of the mission and the part of your bigger responsibility. Artinya silahkan terjemahkan sendiri ya teman-teman ya. Yaitu setiap tindakan kita besar sekali dampak dan tanggung jawabnya pada organisasi ya. Sekecil apapun peran kita pasti ada dampaknya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan untuk organisasi. Ciptakan legacy sekecil apapun apa yang kita bisa. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Tunjukkan semua kemampuan dan kesungguhan saudara-saudara semua supaya dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Izin Bapak dan Ibu, selamat mengikuti asesmen selama 2 hari ini. Semoga lancar. Satu buah pantun, nunggu kamu di bawah pohon pelamboyan, yang ditunggu malah ke Lebak Bulus. Selamat mengikuti penilaian, saya doakan semua lulus. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan ini mewakili Ibu Kepala BPSDM. Acara dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan telah dibukanya secara resmi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan penilaian kompetensi bagi jabatan fungsional analis hukum
dan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan. Salam kebahagiaan.